Cara bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab Al-Hikam menjadi salah satu karya besar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama besar yang hidup di Mesir di masa 1250 sampai 1309 Masehi. Ia merupakan begawan Sufi mursyid ketiga dari Thariqah Saziliyah yang didirikan Syekh Abu Hasan Ali As-Sazili. Kitab Al-Hikam berisi kata mutiara yang mengajarkan hamba untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Hikam ajaran untuk selalu berpikir dan bersikap positif terhadap Sang Pencipta. Kitab ini menjadi salah satu karya Ibnu Athaillah yang banyak dikaji selama berabad-abad sampai hari ini. Merujuk laman resmi NU, Kitab Al-Hikam biasa diajarkan di banyak pesantren. Berikut ini adalah kajian Kitab Al-Hikam dari banyak ulama. Hidup manusia tidak pernah berjalan linear atau lurus-lurus saja. Akan selalu ada kelokan, tanjakan, dan turunan. Namun, apapun warna hidup, selalu ada hikmah. Nikmati semua dengan bahagia. Lantas, apa itu bahagia? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam karangannya, senang dan sedih adalah dua keadaan yang saling bertolak belakang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki bobot yang sama. Seseorang sangat senang akan sesuatu, maka ia pun akan merasa sangat sedih jika suatu saat apa yang ia senangi hilang. Keduanya saling berlawanan, namun kerap datang bergantian. Kebahagiaan adalah keadaan seseorang saat suasana hati senang dan tenang. Pada kondisi seperti itu, seluruh jiwa raga dihinggapi rasa bahagia. Masalahnya, manusia tidak bisa sepenuhnya dia mengendalikan keadaan di luar sana dan suasana hati. Hati mudah dibolak-balikan. Hari ini gembira, tapi apa yang bisa menjamin besok dia tidak kecewa? Banyak manusia mencari kebahagiaan melalui kekayaan, jabatan, kehormatan, dan lainnya. Setiap hari mereka berlomba-lomba dan kerja keras meraih semua itu. Mereka tidak tahu benda-benda, jabatan, dan kehormatan tidak pernah kekal. Hari ini mereka membeli mobil mewah. Bisa saja paginya mobilnya terbakar, hilang dicuri, dan seterusnya. Mendapatkan dan kehilangan pasti akan terjadi. Dua hal itu adalah siklus yang selalu berulang, seperti halnya senang dan sedih, gembira dan kecewa. Ibnu Athaillah mengajarkan bagaimana mendapatkan kebahagiaan sejati, jauh dari sedih dan kecewa. Ketika berkurang apa yang membuatmu bahagia, maka berkurang pula apa yang membuatmu sedih. Tulisannya dalam kitab Al-Hikam. Jangan sampai kita terlalu berharap ataupun mencintai segala sesuatu secara berlebih, karena jika kehilangannya rasa kecewa akan berlipat ganda. Kecintaan berlebih hanya untuk
Allah, karena Dialah Sang Maha Cinta. Jika hati kita sudah menyimpan rasa cinta pada Allah, tidak ada satupun yang bisa membuat kita terluka. Maka selalu syukurilah, merasa cukup dengan apa yang ada. Itu cara untuk menghentikan kefanaan rasa bahagia. Mengingat bahagia bukan terletak pada puncak hal yang kita inginkan. Ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan ke atasmu pedihnya pengharapannya, supaya tahu bahwa Allah sangat mencemburui orang yang berharap pada selainnya. Allah menghalangi dari perkara tersebut semata agar hambanya kembali berharap kepadanya, kata Imam Syafi'i. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Alim atau Gus Baha menyebut resep bahagia cukup dengan berusaha mencari kebahagiaan yang sederhana. Menurut kitab Al-Hikam, usahakan sedikit sekali apa yang membuatmu senang, maka akan sedikit sekali apa yang bikin kamu susah, ujarnya dalam sebuah pengajian. Menurut dia, mengukur kebahagiaan dengan standar maksimal akan gampang membuat kecewa. Lebih parah lagi jika rasa kecewa berkembang menjadi putus asa atas rahmat Allah. Rasulullah juga sederhana saja ukuran kebahagiaannya. Pagi-pagi Rasulullah bertanya, "Ya Aisyah, apakah ada sarapan?" Aisyah menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Kalau begitu saya puasa," ujar Gus Baha. Artikel ini dibacakan dari lifestyle.halo.id.